Selamat siang Bu Uci. Selamat siang Bapak Bagaimana keadaannya Agus. hari ini? Hari ini alhamdulillah sehat walaupun agak flu sedikit. Pak Luar Agus biasa. gimana kabarnya? Alhamdulillah Bu Uci, sehat Alhamdulillah. selalu. Oh iya Bu Uci. Bu Uci kan kelas 6 ya. Bagaimana nih kiranya untuk pembelajaran di kelas 6? Apakah ada tantangan yang memang eh, Bu Uci anggap sebagai suatu masalah atau suatu tantangan di kelas Bu Uci? Kebetulan Pak Agus Hmm. di kelas saya salah satunya namanya Bunga. Hmm. Ananda terindikasi disleksia. Sudah Hmm. punya suratnya Pak Oh, Agus. disleksia. Jadi dia tidak bisa mengenali huruf-huruf apalagi paragraf yang Oh, panjang yang gitu Pak panjang. Agus. Hmm. Ananda Bunga sendiri ini kadang-kadang suka sulit Hmm. untuk mengikuti pelajaran, terutama kan kalau pelajaran kelas 6 ini banyak paragraf-paragraf yang panjang ya, Oh. terutama pelajaran IPAS, bahasa Indonesia itu kan sudah mulai panjang. Jadi itu sih saya kesulitan untuk uh, menangani Ananda Bunga. Eh, Baik Bu Uci, terima kasih Bu Uci sudah sangat perhatian nih dengan satu kasus bernama Bunga ya, Iya. yang memang terindikasi mempunyai kebutuhan ya, yaitu disleksia ya Bu Uci ya. Nah, kiranya apa harapan yang bisa Bu Uci harapkan dari percakapan kita hari ini? Harapan saya punya gambaran untuk Ananda Bunga sendiri Hmm. untuk memberikan sesuatu yang konkret. Hmm. Artinya saya mengubah dan memodifikasi Hmm. bahan ajar saya untuk Ananda Bunga, walaupun agak sedikit menyulitkan karena berbeda ya sama teman-temannya Pak Agus. Jadi saya berharap dengan benda-benda konkret yang saya berikan itu bisa membantu Ananda Bunga sendiri lebih bisa mengikuti pelajaran dengan baik. Apalagi kan Ananda Bunga sendiri untuk bacaan yang panjang atau berparagraf panjang, Ananda sendiri sukar atau sulit untuk membacanya. Oke, baik Bu Ci. Untuk selama ini dalam kegiatan pembelajaran Bu Ci, kiranya bahan ajar atau metode apa yang Bu Ci berikan kepada Ananda Bunga gitu, sehingga Ananda Bunga itu masih merasa kesulitan dalam membaca. Paling Pak Agus kalau untuk Ananda Bunga sendiri, saya bedakan Hmm. untuk tulisannya, untuk fontnya, terus untuk kerapatan barisan, agar Ananda Bunga sendiri bisa membaca dengan baik. Karena ketika Ananda Bunga diberikan bacaan yang terlalu panjang, dia akan seperti orang frustasi ya Pak Agus ya kalau di Hmm. kelas saya. Iya, iya. Jadi dia bisa ganggu temennya dan lain Betul. sebagainya. Makanya Ananda Bunga sendiri saya berikan uh, bacaan yang berbeda dengan teman. Isinya sama, tapi format di dalamnya berbeda dan ada gambar-gambar agar memudahkan Ananda Bunga sendiri bisa mengerti atau paham materi dengan baik. Oh gitu. Ya, ini luar biasa Bu Uci sudah memberikan sesuatu yang dibutuhkan ya untuk Ananda Bunga yang memang terindikasi disleksia ya Bu Uci ya. Nah, berarti dapat kita simpulkan bahwa Ananda Bunga ini terhambat di pemrosesan visual ya, Iya betul. dan beban kognitif membaca ya Bu Uci Betul ya. Pak Nah, Agus. luar biasa ya. Ya, tadi kalau dari dengan metode yang Bu Uci telah sampaikan itu sudah membantu sebenarnya membuat anak-anak Bunga ya seperti itu. Nah, terus juga tadi idenya pun sangat bagus ya Bu Uci ya. Makasih. Sangat bagus yang Ibu Uci sampaikan. Nah, kiranya langkah-langkah yang Bu Uci rancang tadi ada dari beberapa ide tadi, mana yang akan Bu Uci eksekusi untuk pertama kalinya? Saya biasanya itu menggunakan mind mapping, Pak. Oh gitu. Mind mapping itu ilustrasi pendukung dari teks yang ada di buku atau yang saya berikan materinya untuk Ananda Bunga sendiri. Biar dia tuh bisa tahu gambaran atau bisa membantu dia memahami materi yang ada, Pak. Oh gitu, ide yang sangat bagus dan luar biasa ya Bu Uci. Nah kiranya dari tadi metode dan media,
kiranya ada alat bantu yang bisa dimanfaatkan nggak Bu Uci? Biasanya saya menggunakan audio. Oh, audio. Jadi Ananda Bunga sendiri saya Hmm. dengarkan dari bacaan ataupun biasanya saya tontonkan kasih video, kan ada audionya tuh Pak, terus ada Betul, visual gambarnya. betul. Kalau memang sedang tidak memungkinkan, saya biasanya membacakan nih dan menunjuk ada gambar, nanti saya jelaskan kepada Bunga maksudnya seperti apa. Oh, Gitu. seperti itu. Luar biasa ya. Terus langkah-langkah yang Bu Uci akan rancang ini sangat aplikatif dan tepat sasaran ya, emang luar Makasih biasa Pak ya. Agus. Dari beberapa ide tadi, mana yang akan Bu Uci eksekusi pertama kali? Langkah pertama karena kita di kelas 6 ada materi mengenai pencernaan, Nah, saya buatkan versi modifikasi nih untuk si Bunga ini. Agar si Bunga ini tahu poin-poin dari pencernaannya seperti apa. Tadi saya berikan audionya, saya berikan gambarnya agar Bunga sendiri bisa memahami urutan pencernaan dari proses pencernaan pada manusia seperti itu Pak. luar biasa Bu Uci. Terima Ya. kasih. Lalu kapan Ibu Uci akan menerapkan tadi langkah-langkah tadi atau materi tadi untuk dimodifikasi? Kira-kira 3 hari dari sekarang, yaitu hari Kamis Hari kayaknya. Kamis ya. Karena kebetulan hari Kamis kita ada pembelajaran mata pelajaran IPAS. Oh, gitu. Ya, mudah-mudahan bisa terrealisasi ya Bu Uci ya, dan Bu Amin. Uci tetap sehat ya. Siap Nah, Agus. lalu bagaimana Bu Uci untuk mengukur apakah modifikasi ini berhasil atau tidak? Saya akan melihat dari fokus dari Ananda Bunga sendiri. Saya akan lihat mereka saat kemampuan bacanya itu sudah bagus, mungkin itu bisa dikategorikan berhasil Pak untuk Ananda Bunga sendiri. Luar biasa, mantap sekali Bu Uci. Wah, saya jadi nggak sabar ini Terima untuk kasih Pak menunggu Agus. cerita dari Bu Uci ya setelah menerapkan metode yang tadi udah Bu Uci rancang ya. Oke Bu Uci, sukses selalu, Terima selamat kasih. menerapkan metode-metode seperti itu. Mudah-mudahan Ananda Bunga bisa menjadi Ananda yang lebih baik lagi ya dalam belajar dan Amin. dapat mendapatkan pembelajaran lebih bermakna lagi. Terima Sehat selalu ya Bu Uci. Terima kasih Pak Agus, sehat selalu juga.